Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamil Dafa, MPM 22755-120, Prodi Akuntansi Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan akuntansi pendapatan. Baiklah, di sini struktur organisasi pemerintahan daerah PPKD SKPD dapat dilihat di tabel ini. Terus, definisi pendapatan LRA adalah semua penerima rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Klasifikasi pendapatan LRA terbagi tiga, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, kedua pendapatan transfer, yang ketiga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Prinsip akuntansi pendapatan daerah atau LRA terbagi empat, yaitu pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Yang kedua, koreksi atas pengembalian pendapat yang disifatnya tidak berulang atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukan koreksi. Yang ketiga, pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya, dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Yang terakhir, akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukakan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Selanjutnya, klasifikasi pendapatan LO terbagi empat, yaitu pendapatan pajak LO, pendapatan bukan pajak LO, pendapatan hibah LO, dan pendapatan lain-lain. Definisi pendapatan LO yaitu hak penerimaan daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Klasifikasi pendapatan LO yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dapat dilihat di tabel tersebut. Prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA yaitu pendapatan LO diakui saat pertama timbulnya hak atas pendapatan LO. Yang kedua yaitu pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, pendapatan realisasi. Untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Kode akuntansi LRA yaitu kodenya laporan kodenya 4 dengan pendapatan LRA, kode 5 belanja, 6 transfer, 7 pembiayaan. Sedangkan kode akun LO 9 pendapatan LO, 9 beban. Baiklah, ini bentuk jurnal pendapatan yang diterima pada PPKD. Jurnal LO yaitu RKPPKD pada pendapatan LO. Sedangkan jurnal LRA yaitu perubahan sel atau pendapatan LRA. Sedangkan pencatatan jurnal pada pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan yaitu kas di bendahara penerima pada pendapatan LO.
Sedang jurnal LRA yaitu perubahan sel pada pendapatan LRA. Pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat menyetor ke PPKD, yaitu RKPPKD pada kas di bendahara penerima. Inilah contoh di contohnya diterima dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 1,2 T. Jurnalnya, jurnal LO yaitu RKPPKD pada pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar 1,2 T. Kedua, jurnal LRA yaitu perubahan SAL pada pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar 1,2 triliun. Selanjutnya contoh diterima retribusi terminal sebesar 60 juta oleh Dinas Perhubungan. Jurnalnya, jurnal LO, kas di bendahara penerima pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan sebesar 60 juta. Sedangkan jurnal LRA, perubahan sel pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan sebesar 60 juta. Di sini contoh Dinas Perhubungan menyetorkan hasil retribusi terminal ke Bendahara Umum daerah sebesar 60 juta dengan jurnal RKPPKD pada kas di bendahara penerima sebesar 60 juta. Selanjutnya penyajian. Penyajian pendapatan LRA disajikan di laporan realisasi anggaran yaitu LRA, sedangkan pendapatan LO disajikan di laporan operasional. Akuntansi piutang. Akuntansi piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Jenis-jenis piutang yaitu satu piutang pendapat adalah piutang atas pendapatan penerimaan yang berupa satu piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipihakkan, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, piutang pendapatan lainnya. Yaitu yang kedua, piutang lain-lain yang termasuk piutang lain-lain adalah bagian lancar tagihan jangka pendek. Jangka panjang. Pengakuan piutang. Telah diterbitkan surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Pencatatannya piutang pada pendapatan LO. Penyajian disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan. Contohnya pada tanggal 1 Desember 2022, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak Bakso Sonia sebesar 600 juta dengan jurnal piutang pajak pada pendapatan pajak daerah sebesar 600 juta. Sekian dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.